Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul SEI MESY selaku dosen pengampu fikih muamalah dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu riba dan perdagangan atau jual beli. Pada hari ini saya Dahlia selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Latifah Asmunisa dan Tantri Amelia Rosa. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama marilah kita buka acara diskusi kali ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, sesi penyampaian dan penyajian materi yang akan dibacakan yang pertama oleh saya sendiri, yang kedua oleh Latifah Asmunisa, dan yang terakhir oleh Tantri Amelia Rosa. Riba. 1. Pengertian riba. Secara bahasa atau etimologi, riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan atau az-ziyadah. Untuk membedakan riba dengan tambahan keuntungan dari jual beli, pokok utama dan harta atau ra'sul mal. Ini sendiri lantas dibagi menjadi dua, yaitu ribhun atau laba dan riba. Secara makna atau istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang, piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. 2. Sebab-sebab haramnya riba. Sebab-sebab diharamkannya riba di beberapa segi. 1. Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ganti. 2. Karena akad atau perjanjian, riba itu menjadikan manusia segan menyibukkan diri dengan perdagangan. 3. Bahwasannya riba itu menjadi sebab terputusnya perbuatan baik antara manusia dari segi pinjam-meminjam uang. 3. Macam-macam riba. 1. Riba al-fadl, 2. Riba al-yad, 3. Riba an-nasi'ah, 4. Riba kordi. 4. Hal-hal yang menimbulkan riba. Hal-hal yang menimbulkan terjadinya riba yaitu tidak sama nilainya, tidak sama ukurannya menurut syarak, baik timbangan, takaran, maupun ukuran, dan tidak tunai di majelis akad. 5. Dampak riba pada ekonomi. Riba atau bunga menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distorsi di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resesi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang perdagangan atau jual beli. Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai, at-tijarah, al-mubadalah, yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Yang kedua, rukun jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4. Yang pertama, adanya orang yang berakat al-muta'akidain atau penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya syigat atau lafal ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya barang yang dibeli, dan yang terakhir adanya nilai tukar pengganti barang. Yang ketiga, ada syarat-syarat sah ijab qabul. Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat orang yang berakat. Kedua, syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Dan yang ketiga, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, syarat-syarat nilai tukar. Materi yang keempat yaitu tentang macam-macam jual beli.
pertama, jual beli benda yang kelihatan. Kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Dan yang ketiga, jual beli yang tidak ada. Yang kelima, ada khiyar dalam jual beli. Secara lughah, khiyar berarti memilih, menyisihkan, atau menyaring. Secara semantik kebahasaan, kata khiyar berasal dari kata khair yang berarti baik, sedangkan menurut istilah adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha jual beli untuk menentukan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya. Dan materi yang keenam adalah berselisih dalam jual beli. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah harga dan keduanya mempunyai bukti atas pengakuan masing-masing, hendaklah mereka bersumpah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Santri Amelia Rosa. 7. Badan perantara meliputi A. Bursa dagang, B. Makelar, C. Kasir, D. Komisioner, E. Ekspeditor, F. Pengangkut. 8. Lelang atau muzayadah. Jual beli muzayadah adalah jual beli yang dilakukan di hadapan umum atau di muka umum dengan cara si pembeli bersaing untuk menambah harga yang telah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk menambah harga lagi, sehingga barang dagang tersebut diberikan kepada si pembeli yang telah menambah harga paling tinggi. 9. Penjualan tanah meliputi A. Jelas batasannya, B. Tidak menjual tanah yang tidak jelas kepemilikannya, C. Bukan tanah sengketa, D. Bukan tanah wakaf, E. Tanah yang bukan berasal dari proses riba atau proses haram, F. Kelengkapan dokumen-dokumen atau tata aturan hukum dalam negara. 10. Buah-buahan yang rusak setelah dijual. Hukum barang yang rusak baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu 1. Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli. 2. Jika barang rusak semuanya setelah diterima. 3. Barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli. 4. Barang rusak sebagian setelah dipembeli. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita sampai pada acara yang terakhir, yaitu sesi penutupan. Marilah kita tutup acara diskusi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.